Tiada yang dapat berikan hidup seperti yang kau teladani. Berikan ketenangan dalamku yang tak bisa dunia berikan. Sekali lagi katakan, tiada yang dapat berikan hidup seperti yang kau teladani. Hadirkan ketenangan dalamku yang tak bisa dunia berikan. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilikiku. Ku aman dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilikiku. Ku aman dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia, selamanya Kau setia. Tiada yang dapat berikan hidup seperti yang Kau teladani. Hadirkan ketenangan dalamku yang tak bisa dunia berikan. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilikiku. Ku aman dalam hadirat-Mu. Engkau setia, tak peduli masa lalu, Engkau tetap hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilikiku. Ku aman dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia, selamanya Kau setia. Selamanya Kau setia.
setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi sungguh besar dan kudus namamu. Bapa, ku selalu puji namamu.
Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini buat anugerah-Mu. Kami boleh bersekutu bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari silahkan Tuhan. Oh, Engkau boleh kembali mengajari kami pagi hari ini. Oh, kami percaya anugerah-Mu selalu baru. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau untuk selama-lamanya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Siapa yang belum ada? Oke. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi shalom semua. Haleluya. Cukup jelaskah suaranya? Oke ya. Suaranya melebar. Melebar? Iya, lebar apa ya namanya? Yang lain gimana? Cek satu. Di sini oke ya. Cek satu. Agak sember gitu. Hah? Iya. Agak sember. Oh, kekencengan berarti. Cek satu. Ya, udah. Oh. Cek satu. Cek. Cek. Haleluya. Masih? Itu? Ya. Sudah oke. Oke, baik. Ada yang mau sharing? Silahkan. Yang di studio ada yang mau sharing? Yang di studio gimana? Aman? Oh, aman. Oke. Baik ya. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Baik. Dalam kondisimu sekarang ini, engkau semua terlalu berpegang pada gagasanmu sendiri dan ada gangguan agamawi yang cukup serius dalam dirimu. Ini dialami oleh banyak orang percaya ya. Gangguan serius dari roh agamawi ya. Engkau tidak mampu bertindak dalam roh. Engkau tidak dapat memahami pekerjaan Roh Kudus dan engkau menolak cahaya baru, cahaya yang baru. Engkau tidak dapat melihat matahari siang karena engkau buta. Engkau tidak mengenal orang. Engkau tidak mampu meninggalkan dalam tanda kutip orang tuamu. Jadi orang tua ini bisa generasi sebelum kita ya. Orang tua itu kan kita anggap orang yang tahu banyak, orang yang punya pengalaman banyak gitu. Atau orang tua itu yang dituakan, susah meninggalkannya. Ya, orang tua itu bisa pemahaman-pemahaman kita yang lama gitu ya. Orang tua itu sering ini ya, sudah karena sudah cukup lama dalam menjalani kehidupan, biasanya itu untuk hal-hal yang baru itu sangat sangat hati-hati gitu. Oleh karena pengalaman menjadi bijaksana, tetapi
kalau dibandingkan dengan Tuhan gitu, maka banyak orang tua itu sudah ketinggalan gitu. Tidak lagi mau membuka area-area baru dalam pemahamannya akan Tuhan. Itulah dikatakan orang tua dalam tanda kutip gitu. Orang tua itu sering mengatakan bahaya, nanti sesat. Nah, gitu. Nah itu memang sudah menjadi normalnya manusia demikian gitu ya. Makanya dikatakan ini saudara, engkau tidak mampu meninggalkan orang tuamu. Engkau kurang memiliki pemahaman rohani. Engkau tidak mengenali pekerjaan Roh Kudus dan engkau tidak tahu bagaimana cara makan dan minum firman-Ku. Jadi saudara, kalau kita mendengarkan perkataan ini saudara, orang yang bijaksana itu saudara, orang yang mau terus bergerak di dalam Tuhan itu, baginya perkataan ini mengandung banyak hal gitu. Nah, bagi saya cara pribadi saudara, perkataan ini ketika dikatakan engkau tidak tahu cara makan dan minum. Iya Tuhan, memang saya nggak tahu gitu. Karena istilah ini baru bagi saya gitu. Jadi sekarang ini saudara, pemahaman kita akan Tuhan itu bukan sekedar bukan teori gitu. Tapi lebih kepada penerapan. Kalau kita tidak mampu menerapkannya, maka kita sebetulnya tidak akan mengerti, walaupun kita pikir kita mengerti. Makanya ketika dikatakan demikian, jangan tersinggung gitu. Lebih baik, oh begitukah? Jadi pekerjaan Roh Kudus itu seperti apa sih gitu. Jadi makan dan minum firman itu sebetulnya seperti apa sih? Nah, seperti itulah harusnya orang-orang yang bijaksana menyikapi perkataan-perkataan Tuhan gitu. Itulah orang-orang yang sudah ditaklukkan, yang sudah mulai ditaklukkan. Inilah cikal bakal para pemenang gitu. Ya, yang dengan rendah hati mau belajar duduk di kaki Tuhan gitu. Yang bisa mengenali maksud dibalik setiap perkataan-perkataan Tuhan gitu. Bisa mengenali. Jadi hanya dengan kita tenang, sabar, telaten gitu. Jadi tidak berpuas diri. Sebagaimana pikiran kita ini bisa digali terus gitu ya. Sehingga Einstein berkesimpulan bahwa hanya 15-20% saja dari otak manusia yang bisa digali. Gitu. Yang bisa dikembangkan gitu. Itu pun sudah cukup smart, itu sudah di atas cum laude. Orang yang masih bisa menggali pikirannya selalu fresh gitu, selalu baru. Nah, apalagi Tuhan yang 100% gitu. Nah, disinilah kita mengetahui apakah kita itu bisa menampung seluruh kepenuhan Allah. Nah, makanya saudara, orang-orang yang kalau dulu di sekolah itu daripada dia pusing dengan mengerjakan soal-soal yang sulit gitu, itu lebih sudahlah gitu. Nah, nggak dipikirin, karena kalau dipikirin bisa sakit kepala gitu. Jadi memang saudara,
begitu kita mendengarkan perkataan-perkataan yang baru, pemahaman yang baru dari Tuhan, sepertinya yang kemarin itu harus ditinggalkan gitu, pemahaman yang lama yang sudah berurat berakar gitu, harus berani dilepaskan gitu kan, untuk menerima pemahaman yang baru gitu. Nah, itu saudara kadang membuat muncul apa ya, hikmat-hikmat manusia gitu. Nggak usah terlalu tinggi-tinggi. Nah, gitu. Orang tua kita dulu kan, udah perempuan nggak usah sekolah tinggi-tinggi, toh nanti juga ke dapur. Nah, gitu. Itu batasan-batasan yang dibuat. Gitu. Ya. Nah, namun saudara, begitu kalau seseorang itu sudah melewati banyak hal gitu ya, maka ketika dia mulai menikmati menikmati kalau misalnya di dunia gitu, keajaiban daripada teknologi, keajaiban daripada otak manusia, rasanya pengen belajar terus. Rasanya dia tidak mau otaknya ini berhenti gitu. Karena kalau otaknya ini berhenti, maka dia akan mati gitu. Kan banyak orang yang mati sebelum mati kan. Karena apa? Ya otaknya sudah berhenti. Nggak bisa lagi, nggak menemukan lagi sesuatu yang baru. Tak ada lagi semangat untuk melanjutkan hidup gitu. Di dunia keagamaan juga sebetulnya seperti itu gitu. Sehingga semuanya menjadi rutinitas. Khotbah juga rutinitas. Jadi sampai-sampai ketika ada orang menyampaikan sesuatu, itu enggak ada lagi efeknya. Enggak ngefek lagi. Jadi postingan-postingan misalnya di WA group itu kan hal-hal yang berbau firman itu kan sudah biasa lah gitu, enggak seperti dulu gitu. Karena ya beritanya itu saja. Aku sudah tahu, memang orang sudah tahu semua itu. Apa yang diposting itu sudah tahu semua gitu. Nah, jadi saudara sudah nggak ada yang baru lagi. Sama seperti halnya Salomo itu. Dia coba cari semua sampai di akhir hidupnya. Dia berkesimpulan, untuk apa dulu aku berhikmat katanya. Toh orang berhikmat pun akan mati gitu. Wah, dia simpulkan seluruh bukunya dengan satu hal, sia-sia. Karena apa, saudara? Tidak mendapatkan hidup itu. Nah, disinilah bedanya, saudara, ketika kita mengenal Tuhan yang hidup, yang selalu baru. Namun jalannya itu, saudara, belum pernah kita jalani. Maka lebih baik kita itu nurut saja dengan jalannya Tuhan ini. Gitu. Jadi kalau dikatakan begini, kamu tidak tahu bagaimana cara makan dan minum firman-Ku. Ada banyak saudara sebetulnya perkataan-perkataan yang baru yang kita dengarkan gitu. Saya saja saudara ketika setiap kali baca gitu, wah itu bergantian saudara. Kadang simpel sekali gitu, kadang terlalu tinggi gitu. Kadang-kadang dalam pikiran saya, sanggup kah ya orang dengarkan ini? Nah, jadi kadang-kadang saudara kita tidak sadar kalau ternyata Tuhan bekerja secara diam-diam di dalam hati orang-orang juga kita nggak ngerti.
Dulu mungkin kita berpikir kalau hal-hal yang roh itu gitu, mungkin hanya sebagian kecil saja. Ya, orang tidak akan mengerti apa yang akan kita ceritakan, menurut kita begitu. Tapi ternyata saudara, apa yang dulu sudah kita tinggalkan, istilahnya bukan bless ditinggalkan ya, tapi karena Tuhan bawa kita kepada hal yang baru. Tapi ketika Tuhan mau bicara itu lagi, kita bisa membicarakannya gitu. Jadi ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang sampai di area itu, misalnya nanti ada orang yang sangat bersemangat sekali, misalnya bicarakan dunia orang mati, dunia roh gitu ya. Kita di dalam hati agak senyum lah gitu. Dia semangat menceritakannya. Menceritakan tentang roh-roh, pekerjaan roh, urapan lah, segala macam gitu. Kita akan dalam hati kita, saya dulu seperti ini. Ya. Nah, jadi kita mesti bisa melihat pekerjaan Tuhan di segala tempat gitu, di segala level gitu. Ibaratnya kita sedang dibawa tur bersama dengan Tuhan. Ya. Melintasi segala alam. Gitu. Ya. Jadi namun saudara, walaupun kita dibawa melintasi segala alam itu ya, termasuk para orang-orang sebelum kita, ya, orang-orang kudus sebelum kita, termasuk mereka yang menyebut diri mereka para dewa-dewa gitu ya. Kan mereka ini semua perlu diajari gitu. Ya. Sama seperti kita, sebelum kita belajar, kita kan nggak punya pengalaman, nggak punya pengetahuan gitu. Kita nggak mengenali diri kita nggak mengetahui kebutuhan kita. Hati kita masih melekat kepada dunia. Lalu kita mendapatkan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita menyadari bahwa Tuhanlah yang melepaskan kita dari dunia ini. Tentu saudara, akan ada satu hal yang baru di dalam hati kita. Kita benar-benar menikmati pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak akan sulit lagi meninggalkan segala dosa kita, segala pemberontakan kita, segala kejahatan kita, kemunafikan kita. Akan dengan lebih mudah sekarang kita meninggalkannya. Hati Tuhan semakin kita kenali. Apa yang membuat Tuhan gelisah, Tuhan khawatir tentang kita, kita sudah minimalis gitu. Nggak lagi seperti dulu memberontak, kurang ajar sama Tuhan, tidak mempedulikan Tuhan. Kita sudah lebih banyak yang proaktif gitu sama Tuhan gitu. Kita yang mengejar Dia, kita yang mengetok pintu hatinya, bukan dia lagi gitu. Ya. Nah, jadi kita yang datang setiap hari gitu. Kita yang istilahnya kita yang minta Tuhan menyelidiki hati kita gitu. Ya. Itu namanya kita sudah mengenal Tuhan. Walaupun kalau dikatakan mengenal semuanya ya nggak bisa. Ya, anugerah. Itulah yang membedakan kita dari Tuhan, dan itu baik bagi kita gitu. Kita ini sebagai ciptaan gitu. Inilah yang membuat kita bisa terus bisa dipakai dalam setiap zaman. Kalau Daniel dipakai dalam 4 raja, kita lebih dari situ karena kita hidup selama-lamanya.
menyatu dengan dia. Jadi yang selama ini pekerjaan kita, pengertian kita tentang kita ini anak Allah apa gitu, kita nggak mengerti gitu selama ini gitu. Tapi sekarang kita jadi mengerti gitu. Jadi dengan kita itu status kita sebagai ciptaan gitu, sebetulnya tidak rendah gitu menurut Tuhan gitu. Tapi perkataan ini cukup membuat kita itu sebetulnya aman gitu. Justru kita bisa menikmati Tuhan lebih banyak. Kita tidak akan menjadi memberontak terhadap dia. Kita tidak besar kepala dengan segala yang kita dapatkan dari Tuhan. Dengan segala kepercayaan yang dia berikan. Dengan segala tugas-tugas yang dianugerahkan kepada kita. Walaupun kita bisa mengajari banyak orang mungkin nanti di masa depan gitu ya. Bahkan mengajari para dewa-dewa gitu kan. Mengajari engkong-engkong gitu kan. Kamu nggak capek ya, Kong? Capek sih. Itu kan sebetulnya sudah ini ya. Kita sudah dibawa sebetulnya. Bayangkan kita kayak anak kecil gitu kan. Ngajarin seperti itu kan. Tapi mereka itu tidak merasa seperti diajarin. Apa ya? Tapi ada sesuatu dalam mereka, walaupun rasanya kita itu baru hidup berapa tahun gitu kan. Mereka kan sudah berapa ribu tahun mungkin kan. Mereka sudah juga melihat dari zaman ke zaman gitu. Tapi ketika melihat anak kemarin sore berbicara mengenai hikmat yang lebih tinggi, tapi tidak merendahkan mereka. Oh, bagi mereka itu amazing. Ada sesuatu, saudara, di dalam diri mereka itu, saudara. Aliran terang yang baru gitu. Jadi perkataan-perkataan kita sekarang itu lintas agama gitu. Lintas zaman gitu. Ya. Sehingga itulah sebetulnya sesuatu hal yang baru dan segar gitu. Namun saudara, ketika kita punya tadi pengertian yang saya katakan itu, kita ciptaan. Justru kita itu aman sekali melakukan hal-hal yang sangat tinggi sekalipun menurut orang itu, kita aman gitu, safe gitu. Jadi tipuan-tipuan si jahat yang ingin berusaha dalam tanda kutip, apa ya, kalau orang-orang dunia kan menjilat ya. Sama seperti sekarang lah, oh rakyat masih mau. Bapak karena sudah melakukan perbuatan-perbuatan ini, seluruh desa menikmati. Tertutup semua. Padahal kalau mau teriak, kalau mau ini gitu kan. Lihat ini sekarang. Ini semua ini merambat naik dan naiknya itu nggak tanggung-tanggung. Nggak tanggung-tanggung. Coba lihat dari peralihan. Kalau dulu saudara naik BBM itu naik 500 saja sudah demo. Sekarang tahu nggak caranya gimana? Premium ditarik dengan harga kemarin 6.500 kan? Lalu katanya itu disubsidi Pertalite. Karena RON-nya kan tinggi kan sebetulnya kan. Dengan acuan begini. Kalau RON-nya tinggi berarti pembakarannya tinggi gitu. Jadi tetap istilahnya ya ada hematnya lah. Pakai itu gitu kan. Nah sekarang Pertamax naik. Naiknya nggak tanggung-tanggung.
Dari 9.000, 12.000. Oke, nanti ntar lagi Pertalite mau ditarik lagi. Bayangkan berapa ininya gitu. Gas naik. Gas yang non subsidi itu naiknya sampai 25%. Itu naik sampai 50.000 dalam 2 kali naik. Itu kan pasti berimbas. Yang 3 kilo yang kemarin itu subsidi itu naik lagi. Segera diumumkan. Jadi sampai nanti September ini, itu kan sudah mulai di ini. Jadi bayangkan saudara yang sedang, karena ini saudara, ini memang apa ya? Mungkin banyak orang saling menyalahkan dalam hal ini. Tetapi saudara, ini sebetulnya adalah jadi orang-orang yang melakukannya itu kayak nggak sadar gitu. Oleh karena keserakahan yang ada dalam dirinya, dia pikir dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi oleh karena keserakahannya, aduh kacau semua. Mungkin banyak orang berpikir, nanti aku timbun apa gitu. Ada orang yang berpikir seperti itu. Tapi lihat saudara, kekacauan yang lebih parah. Kalau mereka tetap mempertahankan ingin menyelamatkan nyawanya. Jadi begitu mulai sekarang tidak ada PCR lagi kan, sama antigen mulai kan berkurang kan, tapi kan alat-alat itu kan sudah terlanjur ada kan. Kemarin dengar katanya ada di sekolahnya Burju katanya gitu. Masa datang dari dinas kesehatan untuk melakukan PCR gitu loh. Antigen gitu. Di antigen guru-guru dan murid-murid. Saya benar-benar bilang gini, saya sampai keluar dari jahat sekali ya. Saya jadi ingat saudara ketika yang dikatakan yang kemarin dibilang itu, ketika yang ada yang kuliah di luar negeri itu yang bilang, yang ambil dokternya kan S2-nya gitu. Ketika bilang, oh saya menemukan TBC katanya kan di sana gitu kan. Diketawain sama temannya gitu. Kamu ini sejak Perang Dunia Kedua, TBC sudah nggak ada katanya. Lah, di bangsa kita coba bayangkan berapa jauh kita ketinggalan. Kita dikasih informasi terus. Oh TB, ada TB paru, TB, aduh. TB tulang lah, TB apa, TB kulit lah gitu. TB paru, TB pankreas. Dikembangkan saudara. Penyakit itu saudara. Dan orang harus menerima semua vonis-vonis dokter itu. Karena sudah kadung dokter yang jadi Tuhan. Nah dengan sekarang seperti itu sudah coba. Di negara lain sudah dihapus semua. Masker sudah dihapus, PCR, antigen apalagi. Orang sudah disadarkan. Kita untuk menghabiskan stok. Lalu mereka mengatakan, puji Tuhan, Allah kita luar biasa. Semua negatif katanya. Iya, saya itu dalam hati Tuhan. Tapi itulah yang terjadi. Kalau kita bilang memang, kalau kita dengan segala
ini kita bilang bodoh gitu ya. Tapi seperti itulah kadang Tuhan bicara sama kita gitu. Jadi ketika kita mendengarkan perkataan tadi, saudara, jangan tersinggung. Kalau dikatakan Tuhan, kamu tak tahu pekerjaan Roh Kudus. Harusnya kita dengan mendengarkan perkataan itu, harusnya kita memuji Tuhan dalam hal ini. Supaya kita boleh mendapatkan hidupnya Tuhan. Sikap hati kita ini, saudara, sangat menentukan apakah kita bisa beroleh hidup setiap hari dari Tuhan. Apakah kita bisa dicerahkan setiap hari. Jadi kayak gini loh, kayak Tuhan itu menunggu-nunggu waktunya untuk membagikan dirinya lebih banyak lagi kepada kita. Jadi walaupun saudara kata-kata ini sudah ditulis 30 tahun yang lalu, diucapkan 30 tahun yang lalu. Ya. Namun perkataan ini karena kita baru mengalaminya, itu bisa fresh. Tetapi saudara, bukan hanya dari perkataan yang dulu itu, tetapi ini bisa fresh setiap hari karena ini tidak terpisah dari Allah. Jadi Tuhan itu kayak apa ya? Kayak server yang sangat besar sekali gitu. Yang berisi firman-Nya, yang berisi hikmat. Wah, itu nggak terceritakan, saudara. Allah itu gitu. Nggak terceritakan betapa, kalau kita mungkin bisa membayangkan Google ya, servernya Google gitu. Apa saja yang kita tanya. Atau sekarang misalnya YouTube gitu ya. Kita cari apa saja. Misalnya kita mau masak, mau apa ya. Masakan-masak mungkin yang dulu gitu, yang mungkin sudah dilupakan orang. Cari di YouTube, ada saja gitu. Rasanya hampir ada semua gitu. Kerusakan-kerusakan apa saja. Sekarang orang bisa jadi montir sendiri. Bisa semua. Mau buat motor zaman dulu, mau motor metik zaman sekarang. Semua bisa, dimodif semua bisa. Tapi coba bayangkan Tuhan itu. Jadi kira-kira seperti itulah Tuhan gitu. Servernya yang sangat luas itu. Nah, jadi saudara, setiap orang bisa mengakses dari Tuhan langsung. Jadi kalau apa namanya? Kalau semua segala kerusakan-kerusakan yang lama sudah perlahan mulai diperbaiki gitu. Dan kita mulai merasakannya. Maka tak ada yang bisa menghalangi kita untuk mengakses dari Tuhan. Maka kita bisa melihat Tuhan itu artinya kita bisa masuk ke dalam hatinya Allah. Rohnya kita itu bisa masuk menyelidiki apa yang ada dalam rohnya Tuhan. Jadi itulah gunanya saudara, kita itu menyimpan segala perkataan-perkataan Tuhan di dalam kita. Itu sebabnya Tuhan katakan, tinggallah dalam firman-Ku. Jadi ini yang membuat kita ini menyatu dengan Tuhan, gak terpisah dengan Dia. Hanya karena perkataannya. Jadi dengan kita mengakses terus perkataan-perkataan Tuhan, maka kita hidup terus gitu. Ada semangat untuk setiap hari untuk melanjutkan hidup.
Jadi begitu kita makan hidupnya Tuhan terus, ini dunia ini makin kita anggap rendah sekali. Segala hal materi di dunia ini. Lama-lama kita akan mengerti. Itu semua ada di dalam aku kok tadinya. Begitu kita ingat firman. Mereka yang orang-orang kafir katanya ditugaskan untuk mengumpulkan kekayaan yang nanti akan diberikan kepada orang-orang benar. Kita nggak perlu menunggu itu kapan terjadi. Itu sudah terjadi. Orang-orang yang mengumpulkan kekayaannya gitu. Wah, dengan mati-matian membangun kerajaan bisnisnya gitu. Ketika di ujung hidupnya 80 tahun. Belum lagi kalau terjadi goncangan ini nanti. Marah semua rakyat kan. Sudah tahu nggak punya uang. Masih bangun ini, bangun itu katanya gitu kan. Akan marah sekali. Belum lagi saudara, proyek-proyek yang sebetulnya bermasalah dengan masyarakat di sekitar gitu, yang belum dibayar gitu. Itu akan menimbulkan banyak hal. Ya. Ini adalah masalah bahwa engkau tidak tahu cara makan dan minum sendiri. Pekerjaan Roh Kudus bergerak maju dengan kecepatan yang luar biasa dari hari ke hari. Ada cahaya baru setiap hari dan juga ada hal-hal baru dan segar setiap hari. Saudara, di dunia teknologi, saudara, hal ini saudara sudah lama saudara mereka pahami. Cepat sekali saudara. Teknologi itu cepat sekali. Jadi sampai kalau sekarang produksi chip itu ya, sekarang kan itu kayak otaknya gitu di dalam satu chip yang sangat kecil itu saudara. Itu banyak sekali. Jadi kalau saudara pernah melihat PCB satu ini ya, satu komputer misalnya kan ada kelihatan gitu kan, ada transistornya, ada dioda, ada ini semua gitu kan. Bayangkan itu semua ada di dalam satu chip yang kecil. Miliaran transistor katanya. Gimana coba? Sedangkan lihat itu aja jelimet. Dulu saudara kita, kalau dulu sekolah elektronika dulu kan, itu masih bisa disolder. Saat kelihatan kan. Sekarang itu bukan bisa pakai solder kayak gitu. Dia harus kayak keluar panas gitu. Langsung masuk gitu. Oke? Lalu coba bayangkan gimana chipnya itu dipasang. Semua yang tadi itu. Tapi terbukti ternyata itu sudah ada. Sehingga saudara, itu kalau mereka tidak tahan satu produk yang baru, maka produk yang lama ini, itu akan kayak terbuang sia-sia gitu. Coba lihat sekarang peralihan kita misalnya. Dari CD ke DVD, VCD, DVD gitu. Sekarang mana ada orang pakai lagi. Padahal dulu bagaimana ketika pita kaset gitu kan. Yang kalau rusak gitu kan. Kita perbaiki pelan-pelan. Lalu kedengar suara yang ngeong-ngeong. Karena apa? Sudah berlilit gitu kan. Orang-orang yang anak-anak sekarang mana ngerti itu. Lalu beralih ke CD gitu. Dulu saudara kita sibuk download gitu misalnya kan. Kalau ada wifi, kita download dulu yang video biasa nonton. Sekarang mana ada orang download lagi.
Nggak perlu lagi kita nyimpan, nggak perlu lagi kita punya misalnya flash disk, nggak perlu. Sekarang sudah beralih apa? Ke cloud gitu. Kita nyimpan saja. Kalau misalnya ini, misalnya berat laptop saya dengan banyaknya rekaman-rekaman kita. Mana muat laptop mau sebanyak apapun kita beli hard disk gitu, mau berapa tera, mau kapan. Sebentar aja kok penuh. Sekarang saya hapusin aja. Karena sudah ada, begitu kita upload tersimpan di sana. Itu kemajuan. Tetapi lihat ini saudara, pekerjaan Roh Kudus bergerak maju dengan kecepatan yang luar biasa dari hari ke hari. Saudara, orang-orang agamawi tidak akan mengerti ini, saudara. Tapi kita sekarang, saudara, aduh, itu memang kita kaget-kaget dibuat sama Tuhan. Dan kalau dulu orang pikirnya menunggu-nunggu gitu kan. Sekarang begitu kita berubah, begitu kita menerapkannya, begitu kita kasih sedikit saja gitu, perhatian kita kepada Tuhan. Oh, kita yang kelabakan gitu. Sehingga saudara, kalau dia tidak berfirman, menenangkan hati kita, kita bisa meledak. Dulu saya ingat ketika pertama-tama belajar mendengar suara Tuhan. Saya sampai bilang, stop dulu Tuhan. Rasanya mau meledak gitu. Ketika dia cerita terus gitu. Memang kayak hikmat itu bicara. Lalu saudara muncul lagi begini. Muncul lagi satu pernyataan bahwa ternyata roh, begitu kita masuk ke dunia roh gitu. Kan Tuhan itu kan roh gitu kan. Ternyata roh-roh yang lain itu bisa nimbrung. Bisa juga mengatakan hal-hal yang baik. Oh, begitukah? Lalu Tuhan ajarkan kita. Selama hatimu murni. Maka roh-roh yang jahat itu gitu. Jadi roh jahat itu kan kita tahu kan bukan hanya yang sifatnya kelihatannya jahat gitu loh. Jahat itu kan apa namanya, membunuh, sadis, apa gitu kan, penipu. Nah, jadi semua yang tidak menyatu dengan Allah gitu. Itu semua sebetulnya musuhnya Allah gitu. Nah, jadi ketika kita masuk di alam roh, ke dunia roh gitu kan. Sekarang Tuhan memperkenalkan kepada kita. Bagaimana reaksinya semua. Tapi supaya kita itu aman, dia kasih kita satu perkataan. Dia ingatkan kita. Berbahagia orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Jadi kita tahu kuncinya di situ. Jadi apa yang kita buat? Oh, sekarang kita akan rela setiap hari dibongkar segala kemunafikan kita. Kita nggak akan takut. Karena apa? Kita tahu itu justru perlindungan kita. Kemurnian hati kita, itulah perlindungan kita. Kerendahan hati kita, itulah perlindungan kita. Rasa kita itu lapar dan haus akan Tuhan, itu perlindungan kita. Kita makan dan minum firman-Nya. Tidak berpuas diri. Itulah yang membuat kita terus hidup. Dan segala kelicikan manusia, segala kelicikan si jahat, mau gimana pun kemajuan, jadi termasuk kelicikan mereka itu berlindung dalam kebohongan. Makin lama makin licik. Makin lama makin tidak bisa dideteksi oleh alat pendeteksi kebohongan. Iya. Jadi saudara,
dengan tadinya saudara, narasi mereka ingin membuat menanamkan chip itu ya, menanamkan apa namanya, melalui suntikan itu. Narasi mereka kan, pikiran mereka begini, mereka kan bisa mengontrol. Tetapi saudara, begitu berkali-kali gitu dibuat sampai ini nanti, mereka mulai nggak semudah yang kubayangkan. Lama-lama saudara, orang-orang ini saudara, mereka mengetahui memang Tuhan itu nggak kelihatan, tapi sangat mengganggu dalam kami mencapai apa yang kami inginkan. Nah, kira-kira gitu. Saudara tahukah saudara, si jahat itu, dia itu mengenal Tuhan. Tapi mengenal Tuhan dalam artian, saudara, dalam artian dia memiliki takut yang bahkan tidak dimiliki, takut akan Tuhan yang bahkan tidak dimiliki oleh para manusia. Jadi saudara, kalau dikatakan iblis itu lebih jahat gitu, dalam artian mana dulu? Manusia itu kadang saking nggak mengerti, dia itu bisa melakukan sesuatu yang lebih jahat dari iblis gitu. Karena iblis itu masih menghargai, masih tahu otoritasnya, dia nggak sembarang bisa buat sesuatu. Tapi para manusia itu sudah kan tidak sadar. Apalagi kalau dia dicari kalau Tuhan itu nggak ada gitu. Mereka bebas ngomong karena merasa nggak ada yang menghukum. Lalu mereka melakukan pengontrolan seperti itu, pakai itu gitu saudara. Tetapi ternyata tidak seperti yang mereka bayangkan. Ya, jadi saudara, inilah pekerjaan Tuhan di dalam kita yang semakin hari semakin cepat. Jadi walaupun mereka itu kayaknya ngomong gitu, kayaknya mereka lebih rasanya gitu, mereka kayak mau bisa bertahan lah gitu. Saya punya ini, saya punya itu, bisa ini. Bahkan ada yang mereka sudah mulai berpikir, saking mereka takutnya tinggal di bumi ini, saudara. Mereka pikir punya tempat di tempat yang lain, mereka bisa bersembunyi. Mana bisa. Hancur semua. Ada cahaya baru setiap hari, dan juga ada hal-hal baru dan segar setiap hari. Akan tetapi engkau tidak mengerti. Sebaliknya engkau suka melakukan penelitian. Engkau melihat berbagai hal melalui lensa pilihan pribadimu tanpa mempertimbangkan semua itu dengan cermat, dan engkau mendengarkan dengan bingung. Nah, itu awal-awal bisa demikian. Di tingkat manapun bisa terjadi demikian. Jadi apa yang kita dengar ini saudara, kedalamannya itu saudara bertingkat-tingkat. Tergantung seberapa dalam kita menyelam. Engkau tidak berdoa dengan tekun di dalam roh, juga tidak memandang kepadaku atau merenungkan firmanku lebih lagi. Jadi saudara, pengertian tentang berdoa di dalam roh juga itu tidak sekedar berdoa dengan bahasa roh ya.
Itu beda. Jadi selama ini hanya hal-hal remeh-temeh saja, saudara. Tetapi ketika kita masuk dalam pengalaman gitu ya, maka pengalaman itu akan semakin tinggi gitu. Semakin naik gitu. Jadi semua yang engkau miliki hanyalah huruf-huruf tertulis, aturan dan doktrin. Engkau harus baru di halaman 3. Engkau harus memiliki gagasan yang jelas tentang bagaimana makan dan minum firman-Ku. Dan engkau harus membawa firman-Ku ke hadapanku lebih sering lagi. Jadi bayangkan kita sudah mendengarkan firman-Nya, kita sudah mulai makan, ya, kita mesti bawa lagi firman-Nya kepada Tuhan, katanya gitu. Artinya kita tidak membuat pemikiran sendiri daripada firman yang kita dengar, tidak membuat gagasan sendiri. Itu tadi saudara, karena otak kita ini memang itu desainnya itu adalah otak ciptaan. Bukan originalnya. Originalnya itu miliknya Allah. Kita hanya kopian. Jadi hanya dengan perkataan begini, engkau adalah ciptaan. Harusnya kita itu harus tahu diri gitu. Jadi hanya dengan satu kata, kita ini ciptaan. Itu sudah cukup harusnya membuat kita, saudara, benar-benar menghargai pencipta itu. Dan ternyata pencipta itu dia bukan seperti berhala yang dikasih makan gitu kan. Dikasih makan, disembah, dikasih sesajen gitu ya. Lalu berhalanya itu nolong dia gitu kan. Pencipta itu bukan kayak gitu gitu. Dia bisa mengetahui pujian kita itu ada maksudnya atau tidak. Selama, jadi ketika dia dibawa semakin dekat, si ciptaannya yang semakin dekat gitu ya. Itu selalu makin lama, saudara, makin diterangi gitu. Makin ketahuan kelicikan. Namun kenapa orang itu dibiarkan datang mendekat kepada dia gitu? Toh dia tahu kok segala kerusakan kita. Tapi kenapa diizinkan? Maka itu meruntuhkan pemahaman kita yang mengatakan, oh kita dengan penuh keberanian oleh darah Yesus. Kan pengertian itu kan sudah membuat orang-orang Kristen itu jadi nggak mengerti lagi arti takut akan Tuhan kan. Mereka bebas rasanya datang kepada Tuhan tanpa dia melihat hatinya yang masih membenci orang lain. Dia masih melakukan kenajisan gitu. Dia enteng saja. Anggap ya yang penting darah Tuhan sudah menguduskan saya. Ada banyak sekali orang terjebak di situ, saudara. Dia pikir dia bisa. Orang-orang yang punya ajaran misalnya hyper grace itu, saudara. Itu akan hilang lenyap. Ketika datang kepada terangnya Tuhan. Namun apa yang membuat dia bisa menerima kita? Pilihan. Masalah pilihan ini gak ada urusan kita. Itu urusannya dia. Makanya dikatakan dengarkan perkataannya. Oleh karena perkataannya itulah kita hidup.
Sekaligus perkataan-perkataannya itu menjadi pagar bagi kita. Menjadi pelindung bagi kita. Untuk datang mendekat kepada dia. Karena dia itu api yang sangat. Coba saudara lihat tampilan di Wahyu pasal 4 itu. Matanya. Tajam gitu. Menyala gitu. Kakinya. Ikat pinggangnya. Dari mulutnya keluar. Itu di perkataan firman Tuhan bilang begini. Dari mulutnya itu keluar pedang yang terhunus gitu. Ingat dulu saudara taman apa namanya? Taman Firdaus itu, taman Eden itu, ketika mereka diusir dari situ, kan di situ ada malaikat yang pegang pedang itu kayak disambar-sambar gitu, kayak diputar gitu. Jadi saudara, manusia tidak bisa masuk ke situ. Saudara tahu? Itu semuanya saudara itu nyata. Senyata sekarang kita ini datang kepada dia. Kalau saudara semakin dalam memahaminya. Jadi itu gambaran secara materi. Walaupun itu secara roh juga, tapi itu seperti materi juga. Tetapi yang kita hadapi sekarang ketika kita masuk, nampaknya kita nggak melihat itu. Tapi tahukah saudara? Perkataan-perkataannya itu saudara sangat tajam sekali. Dia menusuk amat dalam. Namun saudara, ketika kita dengan rendah hati membiarkan pedangnya itu masuk, maka bukan kematian yang terjadi pada kita, tapi kehidupan, tapi kebebasan. Makin lama kita akan makin mengerti arti hubungan kita dengan Tuhan. Orang-orang sekarang ini tidak dapat melepaskan diri mereka sendiri. Mereka selalu berpikir bahwa mereka benar. Mereka terjebak di dunia kecil mereka sendiri. Dan mereka bukan jenis orang yang tepat. Mari keluar saudara dari dunia kecil kita. Mereka memiliki niat dan tujuan yang salah. Dan jika mereka bersikeras dalam hal-hal ini, mereka pasti akan dihakimi. Dan dalam kasus-kasus serius, mereka akan disingkirkan. Engkau harus berusaha lebih keras mempertahankan persekutuan yang terus-menerus denganku. Dan bukan hanya bersekutu dengan siapapun yang engkau inginkan. Jadi, kenali lagi Tuhan ada di mana. Makanya dia katakan setiap orang yang dibawa Tuhan kepada kita itu yang diizinkan tidak ada yang kebetulan. Kita harus punya pemikiran seperti itu. Jadi kita diperhadapkan setiap hari. Makanya ketika saya diajak kemarin sarapan gitu, saya pengen rasanya menghindar gitu. Ngomongin apa ya gitu. Karena dia juga suka ngajak saya kayak kasih undangan kalau misalnya kayak kan ada yang gitu kayak reses dengan anggota dewan kadang-kadang kan gitu kan. Kan mereka itu masih banyak yang suka seperti itu di area-area gitu ya. Kalau saya aduh. Apa bicarakan itu gitu ya. Jadi kadang menghindar gitu. Tapi karena sudah belajar gitu ya. Dari Tuhan gitu ya. Udah. Saya melihat ya bagaimana ketika dia bertanya gitu ya. Dia bertanya, menurut Bapak gimana? Gini. Oh, sudah bisa masuk. Ya. Nah, itulah caranya Tuhan.
Engkau harus memiliki pemahaman tentang orang-orang dengan siapa engkau bersekutu. Dan engkau harus bersekutu tentang hal-hal rohani dalam kehidupan. Hanya dengan demikianlah engkau dapat membekali orang lain dengan kehidupan. Dan menutupi kekurangan mereka. Ini jadi kita berlaku, ini berlaku antara kita juga gitu. Saudara juga menutupi kekurangan saya. Dari mana caranya? Dari hasil persekutuan saudara dengan Tuhan. Jadi harus mengenali gitu. Engkau tidak boleh berbicara kepada mereka dengan nada menggurui. Ini yang saya bilang ya. Nah, jadi dalam tingkat tertentu kan pastikan sepertinya kan menggurui. Tetapi kalau saya hanya misalnya fokus kepada perkataan ini saudara, tidak dengan perkataan yang lain dari Tuhan atau apa yang sedang dikatakan Tuhan gitu ya, maka saya tidak akan berani lagi bicara sama saudara. Ya sudahlah Tuhan, ya gimana daripada saya menggurui, salah kan Tuhan? Nah itu orang yang negatif. Makanya saya katakan tadi dari awal itu, ayo positif lihat. Itu pada dasarnya adalah posisi yang salah. Dalam persekutuan, engkau harus memiliki pemahaman tentang hal-hal rohani. Engkau harus memiliki hikmat dan mampu memahami apa yang ada di hati orang-orang. Kan sebelum kita mulai ini kan kita belum pernah mendengarkan, kita belum tahu caranya. Kita masih sekedar membaca, apa yang diberikan dalam hati saya jelaskan kepada saudara. Sesuai dengan tingkat yang mau dia sampaikan. Tetapi kan untuk mengetahui apa yang ada dalam hati saudara, kan mesti dipancing, bicara. Ayo, ceritakan nih. Apa keadaannya? Bisa memahami atau tidak? Jika engkau akan melayani orang lain, engkau harus menjadi jenis orang yang tepat. Dan engkau harus bersekutu dengan semua yang engkau miliki. Ya, dari apa yang kita punyai. Dari segala hikmat. Dari segala apa yang kita punyai gitu. Ya. Masih sudah tepat jam 6. Coba sempat satu paragraf enggak ya? Oke, satu paragraf lagi ya. Hal yang penting sekarang adalah engkau mampu bersekutu denganku. Berkomunikasi secara erat denganku. Jadi hal yang penting sekarang. Kata sekarang itu penting sekali. Jadi kita sering sekali begitu kita tahu kebenaran, wah ini dia segalanya. Bukan. Itu hal yang kita pahami, yang ingin Allah kita pahami sekarang. Maka ini katakan, hal yang penting sekarang adalah engkau mampu bersekutu denganku. Berkomunikasi secara erat denganku. Makan dan minum sendiri. Dan menjadi dekat dengan Tuhan. Nah itu hal yang paling penting sekarang ini. Tidak mudah untuk itu. Kita mesti menyingkirkan hal-hal yang menghalangi untuk kita itu bisa mendengarkan suara Tuhan. Gitu. Hal-hal yang menghalangi kita berkomunikasi dengan Dia, kita mesti singkirkan. Ya, oke. Engkau harus memahami hal-hal rohani secepat mungkin. Dan harus mampu dengan jelas memahami lingkunganmu dan apa yang telah diaturkan di sekitarmu. Dengan cepat gitu. Karena dunia ini juga sangat cepat sekali. Jangan sampai nanti banjir itu melanda. Banjir itu melanda maksudnya tiba-tiba saja orang datang semua. Sanggup enggak kita? Kalau enggak saudara, bahaya jadi dewa saudara.
Apakah engkau mampu memahami siapa diriku? Sangat penting bahwa engkau makan dan minum berdasarkan apa yang kurang pada dirimu. Dan hidup sesuai dengan firmanku. Kenali tanganku dan jangan mengeluh. Saya akhiri sampai di sini. Kenali tanganku dan jangan mengeluh. Nah, makanya saudara, setiap kali kita melihat apa yang diperhadapkan kepada kita, hadapi dengan tenang. Oke, kenali tangan Tuhan. Tuhan bisa pakai tangan siapa saja. Tuhan bisa, dia berdaulat atas antikris sekalipun, atas Lucifer sekalipun, atas siapa saja di dunia ini. Tuhan berdaulat. Jadi, tenang. Pandang Tuhan. Jadilah tenang. Mulailah belajar berdoa. Kalau engkau tidak tahu caranya berdoa, bilang sama Tuhan, ajarilah saya berdoa. Oh, itu semua saudara perlindungan Tuhan bagi kita. Inilah yang membuat kita bisa terus berjalan makin lama, makin kuat menghadap Allah di Sion. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini buat anugerah-Mu. Terima kasih untuk pengajaran, untuk nasihat, untuk hikmat-Mu. Kami bersyukur, terpujilah Engkau Tuhan sepanjang hari ini, kami boleh memuliakan Engkau. Haleluya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, shalom semua. Tuhan memberkati.